Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu pengalaman yang hampir semua orang pasti pernah merasakan. Pada waktu kita masih kecil, ketika kita terjatuh atau terluka atau merasa takut, kemana kita lari? Pasti bukan ke siapa-siapa, kita lari kepada ibu kita. Ada sesuatu dalam pelukan seorang ibu yang membuat dunia terasa aman. Dan menariknya, Alkitab memakai gambaran itu untuk menjelaskan bagaimana Allah mengasihi kita. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Ini bukan kebetulan. Tuhan sengaja memilih gambaran kasih seorang ibu karena itu adalah salah satu bentuk kasih paling nyata, paling lembut, dan paling membentuk dalam hidup manusia. Artinya, cara seorang ibu mengasihi anaknya bisa menjadi jendela pertama bagi anak untuk mengenal kasih Allah. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ia sering gagal di sekolah, nilainya jelek, sering dimarahi guru, dan mulai percaya bahwa dirinya tidak berguna. Suatu hari, gurunya mengirim surat ke rumah, dan membaca surat itu, ibunya menangis. Namun di hadapan anaknya, ibu itu berkata, "Nak, gurumu bilang kamu anak yang sangat pintar. Sekolah itu tidak cukup baik untukmu. Ibu akan mengajarimu sendiri di rumah." Anak itu percaya. Ia bertumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya berharga. Bertahun-tahun kemudian setelah ibunya meninggal, ia menemukan kembali surat itu. Ternyata isi surat itu berbunyi, "Anak Anda memiliki keterbelakangan mental. Kami tidak bisa lagi mengajarinya di sekolah ini." Dia setelah membaca surat itu menangis. Bukan karena sakit hati, tetapi karena dia sadar kasih ibunya telah mengubah cara dia melihat dirinya, dan itu mengubah seluruh masa depannya. Anak itu adalah Thomas Edison, penemu bola lampu. Saudara, apa yang dilakukan ibu itu? Ia tidak sekedar menghibur, ia membentuk identitas anaknya melalui kasih. Dan inilah kebenaran rohaninya. Iman seorang anak seringkali dibentuk bukan pertama-tama oleh khotbah di gereja, tetapi oleh cara ia dikasihi di rumah. Jika seorang anak merasakan kasih, ia lebih mudah percaya bahwa Tuhan itu baik. Jika seorang anak merasa aman, ia lebih mudah percaya bahwa Tuhan itu setia. Jika seorang anak diterima, ia lebih mudah memahami kasih karunia. Sebaliknya, jika kasih itu tidak hadir, seringkali konsep tentang Tuhan pun menjadi rusak. Ada dua penerapan sederhana dari kebenaran ini. Yang pertama, untuk para ibu dan para orang tua. Kasih Anda bukanlah hal sepele. Kasih Anda adalah alat Tuhan untuk membentuk iman anak. Pelukan Anda bisa lebih kuat dari 1000 nasihat. Kata-kata Anda bisa membangun identitasnya, dan kesabaran Anda bisa menanam benih iman untuk jangka panjang. Tidak perlu sempurna, yang dibutuhkan adalah kasih yang nyata dan konsisten. Yang kedua, untuk kita semua, kasih seorang ibu hanyalah bayangan dari kasih Tuhan. Jika kasih manusia saja bisa mengubah hidup, betapa lebih lagi kasih Allah.
Mungkin hari ini kita sedang mengalami luka atau kegagalan atau merasa tidak layak. Tuhan berkata, seperti seorang ibu menghibur anaknya, aku menghibur engkau. Saudara, iman tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita dengar, tetapi oleh apa yang kita rasakan. Dan seringkali kasih adalah tanah yang subur di mana iman itu bertumbuh. Mari kita menjadi pribadi yang menghadirkan kasih, menyalurkan kasih Tuhan, dan melalui itu membentuk iman generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang lembut seperti kasih seorang ibu. Tolonglah kami menjadi saluran kasih-Mu, terutama dalam keluarga kami. Biarlah kami melalui kasih yang nyata, iman bertumbuh dan generasi baru mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.